Yang orang mungkin dulu berpikir bahwa warteg itu adalah orang yang datang ke warteg menengah ke bawah atau minoritas. Enggak, kalau sekarang tujuannya adalah konsepnya kami ini untuk memberikan pelayanan yang sama halnya yang dirasakan kayak di McDonald, di KFC. Kita memberikan pelayanan yang baik, ramah, santun, bersih, rapih, makanannya juga dengan kualitas yang sama baiknya. Bisnis franchise terus menjamur di Indonesia, termasuk di Banten. Franchise atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan waralaba, biasanya lebih banyak bergelut di bidang usaha kuliner. Dan kini, warung Tegal atau yang lazim dikenal dengan sebutan warteg saat ini juga membuka franchise. Salah satu brand warteg yang membuka franchise adalah Warteg Putra Bahari. Tak main-main, biaya untuk membuka franchise sendiri dibanderol mencapai 220 juta rupiah. Nilai itu untuk kontrak selama 5 tahun dan tidak termasuk sewa tempat. Sewa tempat untuk warteg dilakukan oleh pemohon yang telah mengajukan proposal bisnis. Setelah mengajukan proposal dan memberikan down payment atau DP sebesar 5 juta rupiah, barulah dilakukan survei dan bisnis dapat dimulai. Operasional franchise Warteg Putra Bahari sendiri seluruhnya dikelola oleh pihak manajemen, termasuk gaji karyawan dan lainnya. Pemohon kerjasama atau investor cukup duduk manis dan tinggal menerima sharing profit sebesar 50% per bulan. Berdasarkan pantauan Banten Raya Channel, franchise Warteg Putra Bahari di kota Cilegon saat ini sudah ada 5 cabang. Sedangkan di kota Serang ada 6 cabang. Warung makan tersebut menyediakan lebih dari 10 macam lauk dan sayuran. Lauknya seperti ikan bandeng, lele, telur, kikil, dan berbagai macam lainnya. Warteg Putra Bahari sendiri memiliki ciri khas dengan perpaduan cat warna orange dan hijau, serta keramik putih. Jika malam, kondisi di warteg ini sangat terang, karena memiliki banyak lampu. Hal itu sengaja dibuat untuk menarik minat konsumen agar mau datang. Pengelola Warteg Putra Bahari di kawasan Simpang 3 Cilegon, Agung Prasetyo mengatakan, Warteg Putra Bahari ingin menciptakan wajah baru dari warteg yang terkesan kumuh dan kotor, menjadi warteg baru yang bersih dengan pelayanan yang bagus. Agung menyebutkan dengan konsep bisnis franchise tersebut, Warteg Putra Bahari yang dikelolanya cukup banyak diminati konsumen. Bahkan mereka yang hadir tidak hanya kalangan menengah ke bawah, tapi juga disukai konsumen kelas menengah ke atas. Kalau untuk konsep awal kayak kita atau kayak kami ini dari Putra Bahari ini ingin memberikan terobosan baru buat warteg-warteg yang dulu yang konvensionalnya ibaratnya terlihat seperti kumuh, terus kayaknya kurang bersih, kurang rapi. Jadi berawal dari kegelisahan juga sih awalnya, kayak orang akhirnya pelanggan kan kayak yang lain-lain kayak restoran-restoran yang kayak udah menjamur kayak model KFC, McDonald kan rapih, bersih, pelayanannya bagus. Itu yang kita ambil dari situ, kita ambil contoh dari mereka dan kita terapkan di warteg. Yang orang mungkin dulu berpikir bahwa warteg itu adalah orang yang datang ke warteg menengah ke bawah atau minoritas. Enggak, kalau sekarang tujuannya adalah konsepnya kami ini untuk memberikan pelayanan yang sama halnya yang dirasakan kayak di McDonald, di KFC. Kita memberikan pelayanan yang baik, ramah, santun, bersih, rapih, makanannya juga dengan kualitas yang sama baiknya. Untuk menunjang konsep tersebut, SDM atau karyawan Warteg Putra Bahari diseleksi lebih dulu dan diberikan pelatihan selama 2 minggu di Jakarta sebelum mereka terjun beroperasi mengelola warteg franchise yang diminta investor. Jadi di setiap pengelola itu yang ada di Putra Bahari, sebelum kita langsung terjun ke lapangan atau terjun ke outlet, kita tuh nanti di training dulu sekitar 2 minggu. Dan gini,
satu hal yang harus dicatat bahwa di Putra Bahari itu tidak asal ambil orang. Jadi harus kita dari pihak manajemen akan mensortir. Dan biasanya tuh jatuhnya kayak lebih ke keluarga, bertanya dulu entah itu ada keluarganya yang sudah tidak bekerja atau menganggur, ingin membuka usaha tanpa modal, nanti gabung join sama Putra Bahari sebagai pengelola, nanti dibantu sama manajemen untuk mendapatkan investor dan warung. Jadi gitu. Nah, tapi nanti sebelum itu nanti di training selama 2 minggu sampai bener-bener siap, dan nanti ketika tim manajemen sudah bilang siap, tim survei yang dari pengelolanya ini untuk training sebagai trainernya nanti bilang trainer udah siap, nanti pengelola langsung diterjunkan ke lapangan. Itu ada trainingnya di tempatnya di manajemen di Jakarta, di manajemen Putra Bahari. Jadi setiap apapun itu, jadi kebanyakan dari Tegal nanti diundang dulu, disuruh ke Jakarta training. Setelah training, nanti berangkatnya training itu, pengelola itu berangkatnya dari tempat trainer langsung ke lokasi yang dituju. Misalnya kayak di Cilegon nih, ntar dari Jakarta langsung dikejar, disuruh berangkat opening. Jadi biasanya kalau untuk opening itu kan dikasih waktu setelah dari trainer itu minimal 3 atau 4 hari. Nah, jadi nanti setelah keluar dari trainer langsung dapat warung, disuruh berangkat ke warung, rapi-rapi, bersih-bersih, tanggal sekian misalnya langsung buka. Sementara itu, Zainal Bejo, pemilik warteg konvensional di Cilegon mengatakan, hadirnya warteg franchise memang sedikit banyak mempengaruhi usaha warteg konvensional. Pria asal Tegal ini mengatakan, dengan hadirnya warteg franchise, dirinya merasa tersaingi dari segi fasilitas dan pelayanan. Apalagi di warteg franchise melakukan strategi bisnis promo gratis es teh manis. Hal itu jelas menarik minat masyarakat untuk mendatanginya. Sebenarnya kalau boleh jujur, memang merasa tersaingi. Mereka itu dengan desainer yang sangat bagus, bersih. Terus dengan ada semacam bonus-bonus gratis lah, kayak teh manis gitu. Sedangkan di kita kan modal kecil, memang itu kan perlu dihitungkan. Kalau misalnya banyak gratis, otomatis pendapatan kita gimana ya? Seperti itu, Pak. Sepertinya mah jelas nggak bisa ya, karena saya dengan harga memang sangat merakyat lah istilahnya. Udah saya itu yang penting kita bisa ada lebihnya, lancar usaha kita, kan seperti itu. Sebenarnya itu maaf ya, itu yang nasional itu satu kampung itu. Yang franchise. Iya, yang franchise itu satu kampung, bahkan kenal, dari itunya kenal semua. Meskipun ia mengatakan jika urusan rasa ia merasa tidak kalah dan bisa bersaing, pria yang sejak tahun 1994 berbisnis warteg ini berharap keberadaan warteg franchise dengan modal yang lebih kuat tidak berdiri ke kampung-kampung, namun cukup di wilayah perkotaan saja. Sehingga penghasilan warteg konvensional yang berada di kampung-kampung tidak terganggu dan bisnisnya terus berlanjut. Ya intinya mah kalau saya namanya masih satu kampung, sananya juga kan pasti tahu lah keluh kesah dulunya namanya warteg biasa. Harapan saya masih lah kan mau nyari rezeki nggak apa-apa, kita sama-sama. Tapi di tempat-tempat yang kira-kira sangat strategis sekali, jangan masuk ke kampung-kampung. Intinya apa, di pabrik, jalan protokol, kan mereka itu lalu lalang orang banyak. Nah, sekarang kalau misalnya di kampung, di kap misalnya, sama itu mereka mungkin bukan berarti saya ketakutan atau seperti apa, enggak, rezeki ada yang atur Allah. Cuman kan alangkah baiknya kita sama-sama cari makan lah. Tahu sendiri dari jauh-jauh ke sini juga tujuannya kan sama, biar sama-sama jalan gitu. Apalagi semacam warteg ini kan udah sangat meluas sekali, dari segi modal apapun kuat lah. Kalau macam kayak warung seperti yang saya jalanin ini kan perorangan, kasihan, bukan buat saya doang ya, mungkin keluhan para mereka-mereka yang satu nasib mungkin sama, cuman saya menetralisir aja biar diantara kita tuh sama-sama jalan lah.
Tim Liputan Banten Raya Channel memberitakan.